Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fani Mukhtaridin yang selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas kepada kami dan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami buat, itu terkait jurnal. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Hani Andrian Sumaga dengan NIM 7220124. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ongki Alexander Amali dengan NIM 700-314. Saya Roger Christian Immanuel dengan NIM 7100230184. baiklah, dalam sebuah penelitian ini, jurnal ini kami mengambil suatu studi kasus atau judul, yaitu dengan penerapan solid modeling dalam pemodelan geologi untuk estimasi cadangan batu bara di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Baiklah, jadi penelitian ini tujuannya untuk menganalisis dan menerapkan solid modeling dalam pemodelan geologi, yaitu untuk estimasi cadangan batu bara. Salah satu daerah yang kami ambil itu yaitu di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, dalam solid modeling ini gambarannya itu dilakukan menggunakan perangkat lunak Geovia Surpak. Sebelum modeling ini dilakukan, kita akan mengumpulkan suatu data dari lapangan hasil dari eksplorasi yang telah kita ambil berupa data pengeboran, data survei, analisis geomorfologi pada daerah penelitian. Nah, selanjutnya, blok modeling merupakan suatu perangkat pada software Surpak yang digunakan untuk mengintegrasikan data topografi, stratigrafi, dan hasil pengeboran model yang dihasilkan. Nah, modeling dalam Surpak juga digunakan untuk menghitung volume dan tonase cadangan batu bara. Hasil dari modeling dari software solid modeling ini menunjukkan bahwa volume fill dan net volume batu bara masing-masing yaitu sebesar 3.568.003 meter kubik dengan tonase net mencapai 4.638.404 ton. Nah, jadi model yang dihasilkan itu merepresentasikan distribusi batu bara di lokasi penelitian. Nah, jadi kesimpulannya, penelitian ini itu menegaskan bahwa solid modeling merupakan alat efektif untuk estimasi cadangan batu bara yang akurat. Rekomendasi juga diberikan untuk penggunaan teknologi serupa dalam eksplorasi di lokasi yang lain. Selanjutnya, sebelum penerapan solid modeling, kita perlu melakukan pengumpulan data lapangan seperti data pengeboran, survei, analisis geomorfologi, dan lain sebagainya. Nah, data ini sangat penting untuk mendukung proses modeling dalam software ini dengan akurat dan efisien. Oke, next slide. Next slide. Kita masuk di sini. Apa itu batu bara? Seperti yang kita ketahui, batu bara adalah salah satu sumber daya energi fosil yang terbentuk dari proses geologi panjang selama jutaan tahun. Proses ini dikenal sebagai qualification, yaitu transformasi bahan organik, seperti tumbuhan purba menjadi batu bara melalui proses pembatubaraan yang melibatkan tekanan, suhu tinggi, dan waktu. Batu bara terbentuk dari material organik yang terakumulasi di lingkungan rawa, delta, atau cekungan sedimen, di mana dekomposisi material ini terhambat oleh kondisi anaerob. Nah, proses terbentuknya batu bara ini sangat bergantung pada lapisan pembentukannya. Batu bara dengan kadar karbon yang lebih tinggi itu biasanya lebih bernilai karena menghasilkan energi lebih besar saat dibakar. Oke, next slide.
Di sini ada karakteristik dan komposisi kimia pada batu bara. Kita masuk di karakteristik. Karakteristik batu bara itu ada 4, yaitu lignit atau brown coal, yang kedua subbituminus, yang ketiga bituminus, dan yang keempat antrasit atau yang lebih dikenal black coal. Pembentukan karakteristiknya ini melalui proses geologi yang melibatkan transformasi tanaman menjadi bahan bakar fosil. Proses ini memakan waktu jutaan tahun dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan, suhu, dan kandungan mineral. Proses pembentukan dari karakteristik ini dimulai dari peat atau gambut dari tanaman yang membusuk, kemudian terendapkan dan terkubur. Lapisan ini mengalami peningkatan tekanan dan suhu yang menyebabkan terbentuknya lignit atau brown coal. Dengan peningkatan tekanan dan suhu, lignit atau brown coal ini berubah menjadi subbituminus yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi dan sifatnya lebih keras dari lignit. Nah, kemudian subbituminus ini berubah kembali menjadi bituminus yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi dan juga kalori lebih besar tentunya. Dan ada yang namanya tahap antrasit atau tahap terakhir, itu yang memiliki kandungan karbon tertinggi dan sifat sangat keras. Kita masuk lagi di komposisi kimia. Komposisi kimia pada batu bara ini ada 5. Yang pertama itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Di sini karbon itu memiliki peranan paling dominan di antara keempat komposisi kimia tersebut. Kenapa? Ya, karena semakin tinggi karbon di dalam suatu batu bara tersebut, semakin tinggi nilai kalor batu baranya. Artinya, semakin banyak energi yang dihasilkan saat dibakar. Tetapi juga di sini ada juga yang dinamakan hidrogen, atau dia ini sebagai pembentuk senyawa organik. Hidrogen juga berperan dalam proses pembakaran batu bara tersebut. Kemudian ada yang namanya oksigen. Kandungan oksigen berbanding terbalik dengan tingkat kematangan batu bara. Semakin rendah kadar oksigen, semakin tinggi kualitas batu baranya. Jadi, oksigen ini jika kita melihat batu bara yang dipasarkan itu kan, itu harus oksigennya yang rendah. Karbonnya justru yang harus tinggi. Karena jika oksigennya yang tinggi, justru malah harga batu bara tersebut akan turun. Yang keempat itu ada nitrogen. Nitrogen ini terdapat dalam jumlah yang kecil dan dia terbentuk dari sisa-sisa organisme. Terus yang kelima ini ada sulfur. Sulfur ini berpotensi sebagai gas CO2 saat dibakar yang dapat menyebabkan polusi udara. Nah, dari karakteristik dan komposisi kimia ini di dalam batu bara mereka sangat penting karena memberikan energi untuk berbagai aktivitas manusia, dari menghasilkan listrik hingga memproduksi barang-barang yang kita gunakan sehari-hari. Sekian mungkin dari karakteristik dan komposisi kimia pada batu bara. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan slide-nya. Oke, baik. Selanjutnya kita pergi ke solid modeling pada batu bara. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada saat pembukaan, solid modeling ini sebenarnya salah satu perangkat lunak, yaitu software Surfac yang memudahkan kita untuk menentukan atau mendeteksi hasil batu bara, volume dan tonase. Jadi memudahkan kita untuk memberikan kesimpulan di suatu tempat dengan volume batu bara tertentu
dan hasil dari keuangan yang kita dapat atau keuntungan itu berapa. Jadi fungsi dan tujuan dari solid modeling pada batu bara yaitu untuk memodelkan batu bara seperti itu. Terus yang kedua, fokus utama pada solid modeling itu untuk mengidentifikasi dan interpretasi geometri dari lapisan batu bara. Jadi lapisan batu bara telah kita dapat data dari eksplorasi berupa data kolar dan berupa data bor, yaitu ada 4 macam data bor. Itu ada data kolar, data survei, data topografi, dan data geologi. Setelah itu kita melakukan interpretasi geometri dari lapisan batu bara tersebut. Terus yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, untuk penentuan volume dan sumber daya batu bara dari pada solid modeling ini. Terus yang ketiga pemetaan kualitas batu bara. Terus yang keempat, evaluasi potensi cadangan batu bara. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode solid modeling dan pembahasan. Nah, dalam metode ini sebelum kita melakukan analisis suatu gambaran pada software Surpak, itu kita perlu mengambil beberapa data di lapangan yang diperlukan untuk menentukan estimasi dari cadangan batu bara tersebut. Yang pertama itu ada data kumpulan data-data kolar, terus data survei, dan data geologi topografi. Nah, jadi dalam suatu data kolar ini itu diperoleh dari proses pengeboran lubang bor. Nah, data ini itu mencatat koordinat atau maksimal kedalaman. Nah, terus ada elevasi permukaan tanah atau Z, dan kedalaman maksimum yang dapat dicapai oleh lubang bor. Nah, hole ID ini itu identifikasi untuk setiap lubang bor. Hole ID itu dalam bahasa Indonesia artinya lubang bor, dan di sini terdapat 16 data lubang bor yang telah diidentifikasi. Untuk nilai X, itu koordinat sumbu X permukaan lubang bor dalam sistem koordinat tertentu. Selanjutnya, tabel 2.3 atau data geologi. Untuk hole ID itu ada 12 data yang telah diambil, dan juga menunjukkan dalam form ini awal kita melakukan pengeboran, dan to ini adalah akhir atau tujuan yang telah kita ambil. Dan lead ini merupakan litologi, dan bisa dilihat dari DH1 itu ke DH2 itu sekitar 3,9, dan mendapatkan litologi overburden. Nah, setelah di 3,9 itu diidentifikasi 3,9 sampai 15,8 itu diidentifikasi mendapatkan litologi koal atau batu bara. Nah, di DH2 itu kita mulai dari awal lagi untuk lubang bor yang kedua sampai ke 13,6 kedalamannya. Itu terdapat overburden. Nah, dari DH2 13,6 sampai 25,6 itu kedalamannya, itu diidentifikasi litologinya terdapat koal atau batu bara. Sedangkan yang di DH3 kita mengambil lubang bor dari awal lagi, yaitu dari jarak 0 sampai kedalaman 25,3 terdapat overburden atau lapisan permukaan. Nah, dan seterusnya. Itulah penjelasan singkat dari pengambilan data pada lapangan. Next. Oke, baik. Selanjutnya ini merupakan tampilan hasil olahan data dari data sebelumnya, yaitu dari data kolar, data survei, dan data geologi hasil dari pengeboran tersebut.
kita melakukan pemodelan solid modeling di software Surfac. Yang pertama itu kita di gambar yang pertama itu menunjukkan drill hole atau lubang bor. Lubang bor di sini terdapat 21 lubang bor yang bisa kita lihat. Nah, ini untuk kita visualisasi ketika dari atas kita lihat, terus yang dari samping akan terlihat seperti ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ini kita bisa lihat tulisan ada ya di sini ada DH 13 artinya lubang bor yang ke-13. Jadi seperti yang tadi saudara kami Kak Handli menjelaskan, yang di bagian geologi dan survei di sini kita lihat di sini overburden yaitu 0. Terus melakukan pengeboran dari atas sampai hampir 49 meter baru dapatlah batu bara. Jadi batu bara itu kira-kira dapat di 49 lah, hampir 50 baru bisa dapat batu bara. Begitupun juga dengan yang lain, seperti tampilan yang ketiga. Nah, tampilan ketiga ini kita sudah masukkan olahan data ke Surfac, yaitu kita melakukan batasan atas dan batasan bawah. Batasan atas itu disebut dengan roof dan batasan bawah disebut dengan floor. Ya, seperti yang di gambar 4 bisa kita lihat di sini. Ya, jadi ini yang bagian atas, jadi warna putih ini merupakan OB yang tadi Kak Hanli jelaskan. OB itu overburden, lapisan penutup coal atau batu bara. Yang warna merah ini merupakan batu bara. Jadi untuk melakukan solid modeling itu kita harus melakukan pembatasan atas dan pembatasan bawah. Baru kita satukan batu bara tersebut untuk menghitung volume dan tonase batu bara tersebut. Nah, langkah awal itu kita akan melakukan floor, pembatas bawah, dan roof, pembatasan atas. Setelah itu baru kita solidkan. Seperti yang tertera di sini. Nah, ini merupakan data bagian atas, floor, dan data bagian bawah. Nah, setelah dua batasan atas dan batasan bawah telah ada, langkah terakhir adalah kita gabungkan keduanya jadi utuh. Jadi untuk ketebalan batu baranya, kalau setelah kita solidkan pemodelannya itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi dari atas OB sekitar 15 meter. Ini drill hole ke-20, lubang bor yang ke-20, dari 0 sampai 15 meter dapat batu bara. Nah, setelah itu dapat batu bara habis sampai 30 meter, dapat lapisan bawahnya lagi. Artinya ketebalan batu bara ini bisa kita tentukan bahwa dari 15 meter sampai 30 meter. Artinya tebalan batu bara ini sekitar 15 meter tebalnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk ketebalan batu bara kita tahu sekitar 15 meter ya. Sekitar 15 meter ketebalannya. Nah, setelah kita dapat ketebalannya itu, baru langkah terakhir adalah kita melakukan perhitungan. Secara software, dan hasil hitungan batu baranya itu adalah seperti ini. Jadi cut volumenya itu sekitar 36.803. Terus untuk dia punya tonase aslinya itu 46.384,04 ton. Nah, baiklah, sekian presentasi
bahasa Indonesia terkait jurnal yang telah kami buat. Segala kekurangan dalam penyusunan presentasi PPT, kata-kata mohon dimaafkan. Sekian kami dari kelompok yang terdiri dari 3 orang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekian, terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih.